Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan wahidah wa ja'alana ummatan marhumah bi bi'atsati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah hadiyan wa basyiran wa nadhiran lil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang kami muliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama jajaran pengurus takmir Masjid Mujahidin yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dalam keistiqomahan untuk memakmurkan masjid ini. Pertama, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah sangat ringan di lisan, namun sangat berat di mizan. Mizan itu Bapak Ibu artinya timbangan. Mizan yang dimaksud ini berarti timbangan amal kebaikan. Di dalam surah Al-Qari'ah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat dibandingkan timbangan amal keburukannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan, yang membahagiakan, yaitu surga. Di antara cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberatkan timbangan amal kebaikan adalah dengan bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Yang artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengucapkan atau ucapan Alhamdulillah yang artinya adalah segala puji dan kebaikan hanyalah milik Allah, itu tamla'ul mizan, dapat memenuhi timbangan amal kebaikan. Hadis ini cukup panjang, tapi saya bacakan seperempatnya saja. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Dan apabila seorang hamba membaca atau bacaan subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji hanya milik Allah, itu tamla'ani ma bainas sama'i wal ard, pahalanya dapat memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Ini tentu dalam beragama kita memiliki akidah. Jadi ilmu yang kita gunakan dalam memahami keutamaan-keutamaan zikir seperti ini adalah ilmu hati, yaitu iman. Apabila seseorang hanya mengandalkan akal fikirannya, ditakutkan nanti ada keraguan. Mosok alhamdulillah tok sama subhanallah alhamdulillah pahalanya antara langit dan bumi. Nah, ini kalau hanya mengandalkan akal fikiran manusia yang lemah dan terbatas. Kemudian setelah kita bersyukur, tentu kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban beserta sahabat dan ahlul bait beliau, yaitu keluarganya, dalam berdakwah dan menebarkan ajaran agama Islam sehingga tersebar luas, termasuk di Mojokerto ini. Sampai di sini terbukti di Mojokerto banyak sekali masjid, sekolah Islam, majelis taklim. Ini kalau bukan karena perjuangan beliau saat itu, baik secara harta,
benda, pikiran, bahkan nyawa, mungkin Mojokerto ini masih diliputi jahiliyah, kemusyrikan, menyembah sesuatu yang tidak patut disembah. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, dan juga bersalawat pada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, dan mengucapkan salam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita berterima kasih kepada pihak Takmir Masjid Mujahidin. Mujahidin, pejuang agama, mujahid, pejuang din agama, mujahidin. Jadi bisa diartikan dua, mujahidin, pejuang agama, ada al-mujahidin, para pejuang. Kalau saya lihat tulisannya ini mujahidin, D-nya 2, berarti mujahid itu pejuang, din itu agama. Kalau D-nya 1, mujahidin, para pejuang. Nah ini kalau itu ilmu bahasa Arab. Mujahidin, pejuang agama, mujahidin, para pejuang. Masjidnya para pejuang, sami-sami mawon. Tidak lupa kita berterima kasih kepada pihak Takmir Masjid Mujahidin. Ya, saya bacanya sesuai yang tertulis, D-nya 2, Mujahidin, yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk beribadah di tempat ini, dilanjutkan tholabul ilmi. Kenapa? Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak terima kasih kepada sama manusia, sama saja kita tidak berterima kasih kepada Allah. Karena yang menggerakkan manusia untuk berbuat baik kepada kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit Bapak Ibu, masjid niku ada yang ditutup, bahkan ada yang dijual. Tanahnya bermasalah, akhirnya tutup. Padahal itu masjid, fisiknya masjid. Nah ini alhamdulillah masjid di sini sejuk, nyaman, sound sistemnya mantap, clear, jernih suaranya, dan pokoknya nyaman di sini, tidak terlalu bising. Nah, kita berterima kasih, alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kami diberi amanah untuk hadir di sini, ditanyai tentang temanya apa, lalu saya terbesit tema yang sedang saya renungkan saat itu, sedang saya angan-angan, maksudnya akhir-akhir ini sedang memikirkan apalah, itu sajalah, itu tentang ridho. Ridho itu adalah asma darajatil iman. Nah, temanya adalah ridho merupakan derajat iman tertinggi. Untuk memahami hal ini perlu kita buat sebuah ilustrasi. Saya tuh ingat sekali perkataan dosen di waktu kuliah dulu di Mesir. Beliau berkata seperti ini: laisa kullu ma yarahul insanu fi hayatihi khairan yakunu khairan, wa laisa kullu ma yarahul insanu fi hayatihi syarran yakunu syarran. Faqad yaral insanu amran fi hayatihi khairan thumma yatabayyanu lahu annahu syarr, wa qad yara al insanu amran fi hayatihi syarr thumma yatabayyanu lahu annahu khairu kulluh, annahu huwal khairu kulluh, fala ya'lamul khaira illallah wa la ya'lamu syarra illallah. Nah, ini ku tasih eling kula, padahal itu 10 tahun yang lalu saya dengarnya. Loh kok saged dicatat Pak soalnya. Ilmu ini dicatat. Nah, mboten catat nggih. Jangankan 10 tahun, 1 detik habis dengar ilmu tidak dicatat, hilang, lupa. Itu kata-katanya otentik, itu tidak berubah insyaallah. Artinya apa? Jadi ini dosen ini ketika menjelaskan tentang satu ayat, nanti hubungannya ke ayat-ayat yang lain, terus ke hadis, masya Allah. Ini insyaallah akan yang akan kita kaji bersama. Arti dari ucapan dosen tadi, perlu jenengan ketahui, dosen ini Pak buta. Di Mesir itu banyak dosen tapi buta, tidak bisa melihat. Berangkat ke kelas itu digandeng asistennya, tak dilenggahakan teng kursi, tapi yang membuat kami tidak berani, waktu itu saya mahasiswa baru, beliau duduk di depan, nah di belakang itu banyak anak-anak pribumi, anak-anak Mesir remaja yang di sana ya ada yang
alim, ada yang biasanya, ada yang nakal. Yang nakal-nakal di belakang duduk di atas meja, Pak. Duduk di atas meja di atas meja duduknya sambil mendengarkan penjelasan dosen. Yang mengejutkan kami apa? Beliau itu buta, matanya tertutup tapi bisa menunjuk. Inta illegalis alal maktab inzil. Itu perkataannya. Saya kaget. Tak telok nang buri. Merinding saya. Kamu awakmu sing lungguh nang meja mudhun, lungguh nang kursi. Itu buta, Pak. Hafal Quran, dosen. Ya apa? Nah, ini termasuk Allah, karunia Allah, ngoten nggih. Kemarin malah dapat postingan orang Arab itu bisu tapi bisa baca Quran. Nah, jangan cari di YouTube itu. Kalau ngomong sama manusia enggak bisa, tapi kalau ngaji Al-Quran fasih. Itu kalau ngomong sama manusia. Jadi ketika disuruh ngaji Al-Quran, yang ayat yang dibaca waktu itu, laisal birra al tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man aman, dan seterusnya itu. Nggih? Jadi perkataan dosen tadi itu berarti tidak semua yang dilihat atau dianggap oleh manusia dalam hidupnya itu baik, itu benar-benar baik. Dan juga tidak semua yang dilihat atau dianggap oleh seorang manusia dalam hidupnya itu buruk, itu benar-benar buruk. Terkadang seseorang menganggap suatu perkara itu baik bagi hidupnya, setelah berjalannya waktu atau bahkan tidak perlu waktu lama, tampak olehnya ini buruk ternyata. Sebaliknya sesuatu yang dianggap buruk, tidak disukai, lalu berjalan waktu mungkin cukup lama atau tidak perlu lama-lama, itu ternyata summa yatabayyanu lahu annahu huwal khairu kulluh. Itu kata-kata beliau. Tampak dan jelas baginya, ternyata yang sebelumnya dia anggap buruk itulah kebaikan, sepenuhnya kebaikan. Lalu sama beliau diikutip, fala ya'lamul khaira illallah wa la ya'lamus syarra illallah. Sejatinya yang mengetahui kebaikan itu hanya Allah, dan yang mengetahui keburukan itu hanya Allah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah di surah Al-Baqarah 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tidak dari awal, tidak dari awal ayatnya, saya baca yang sesuai dengan tema kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang engkau tidak mengetahui. Dengarkan Pak. Sesuatu di situ disebut oleh Allah syai'a, sesuatu dalam bentuk nakiroh. Dalam bahasa Arab itu ada isim nakiroh, artinya umum, tidak spesifik, tidak tentu. Artinya sesuatu apapun dalam kehidupan ini, pekerjaan, napa malih sekolahan. Mungkin ada anak yang merasa lapus aku sekolah nang kene mbak ibuku di pondokno, ndak suka dia. Itu sesuatu ndak suka di pondokno. Ini anak-anak pondok nih, Pak. Seragaman. Padahal itu baik. Tapi ndak, manusia itu pandangannya terbatas, kata. Atau ada yang suka dengan sesuatu. Mungkin ini juga kehidupan secara luas dalam bentuk apapun. Pun intinya ini apapun tersentuh dengan ayat ini, karena Allah menggunakan redaksi syai'a, sesuatu yang umum, yang tidak spesifik, yang tidak tertentu. Termasuk rumah tangga juga, termasuk urusan organisasi mungkin, dan lain sebagainya. Termasuk mungkin pilihan kita untuk pemimpin suatu daerah atau pemimpin negara, yaitu termasuk dalam hal ini, katanya. Saya lanjutkan perkataan beliau. Idam tala'a qalbul mu'min bihadhil aqidah fahuwa yash'uru daiman birridha.
Warridho huwa asma darajatil iman. Ini kata-kata beliau, Pak. Masih ingat sekali. Saya cari catatan itu ada. Apa artinya? Apabila hati seorang mukmin, seorang yang beriman itu penuh dengan akidah ini, akidah yang berkaitan dengan ayat 216 surah Al-Baqarah tadi, bahwa yang dibenci belum tentu buruk, yang disukai belum tentu baik, karena hanya Allah yang tahu, sedang kita manusia tidak tahu. Tidak tahu. Kita tahu hanya sedikit, Allah tahu sebaliknya, tahu seluruhnya. Apabila hati kita, Bapak Ibu, akidah yang ada dalam hati ini kuat terhadap pengertian dan kandungan ayat tadi, fahuwa yash'uru daiman birridho, dia akan senantiasa ridho dengan apapun yang terjadi di kehidupan ini. Dia akan senantiasa ridho dengan apapun yang dia alami. Dia akan senantiasa ridho dengan apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik maupun buruk. Karena yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Waridho huwa asma darajatil iman, dan ridho itu merupakan derajat atau level iman tertinggi. Merupakan napa wau? Derajat atau level iman yang tertinggi. Nah, ini bukan berarti kita ini harus pasrah, harus tidak berbuat apa-apa, tidak berencana, tidak mencoba, tidak memprediksi, tidak menggunakan akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Boten. Pengertian terhadap akidah ridho ini bukan berarti kita itu wedi, akhirnya badi laporan wedi. Wis mau iki engko ndang tibake elek. Iku elek engko ndang apik. Iso mandek mawon ndak ngapa-ngapain, akhirnya menutup diri dan sebagainya. Ndak boleh juga. Karena apa? Dalam Islam ini ada namanya akidah, ada namanya syariah. Akidah tadi urusan hati, ilmu hati. Syariah itu adalah ikhtiar secara lahir, perintah-perintah, akal pikiran. Diperintahkan berpikir untuk bekerja, mencari rezeki. Wis aku mau kerja, percuma kok kerja nang kono kok tibake ujung-ujungnya dipecat lah, percuma. Misal, atau sama orang tuanya dimasuk, ayo kamu kerja di sini, enggak suka, mau. Padahal enggak tahu, ternyata di sana ada keberkahan. Kita enggak tahu. Nah, berarti harus tetap berusaha menggunakan akal pikiran, mengambil hukum sebab akibat. Kalau aku begini, niscaya seperti ini akibatnya. Kalau aku begini, niscaya seperti ini akibatnya. Nah, namun ketetapan akhir, keputusan akhir, hasil akhir ada di sisi Allah. Disitulah kita, akidah ridho kita berlaku. Apabila apa yang direncanakan sesuai harapan, apa yang diprediksikan sesuai dengan apa yang difikirkan, yang ditoto niku ternyata plek sesuai yang dia canangkan, falillahil hamdu walillahis syukur, maka dia memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Tapi seandainya sudah berikhtiar, tekad kuat, lalu mencoba, melakukan, menjalankan, lah kok boten sesuai harapan, tidak sesuai rencana yang direncanakan, yang diharapkan kebaikan, kebahagiaan, lah kok plus. Tetap orang beriman ridho, dia tetap falillahil hamdu walillahis syukru, maka tetap Allah terpuji, Allah patut disyukuri. Tidak malah dengan keburukan yang terjadi moro-moro Gusti Allah iki teko gerutu, sudah mulai berani. Orang ridho itu tidak berani sama Allah, takut sama Allah, takut. Jadi sebelum kita bahas takutnya orang yang ridho itu, saya hadirkan dulu hadis tentang tawakal. Rasulullah SAW niku bersabda, "Idza tawakkalal abdu haqqa tawakkulih." Au kama qala, apabila seorang hamba itu bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqahullah kama yarzuqut thair, au kama qala,
yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Kalau seorang hamba tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberinya rezeki pasti. Seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung, pagi keluar dari sarangnya mencari makan dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang. Nah, ini ilustrasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang tawakal. Namun kalau belum sesuai harapan, disitulah berlaku napa wau akidah kita 216 Al-Baqarah, ridho. Kita mengakui tidak tahu apa-apa, Allah yang tahu kemaslahatan hidup kita. Nah, berkenaan dengan orang yang ridho itu pasti takut kepada Allah. Itu oleh Allah diabadikan di dalam surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8, dua ayat terakhir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Niki mesti mereka pengen jadi sebaik-baiknya makhluk nih. Napa purun menjadi seburuk-buruknya makhluk? Nggih mboten purun. Tapi kadang manusia tidak sadar. Dia merasa dia baik, tiba di sisi Allah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Nah, apa pahala bagi orang yang beriman dan beramal soleh dan disebut oleh Allah, dipuji sebagai sebaik-baiknya makhluk ini? Jazaa'uhum, jaza niku balasan, ganjaran bagi mereka niku napa? Jannatu Aden, surga Aden. Bagaimana surga Aden itu digambarkan? Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walaupun dengan bayangakan surga tidak bisa kita bayangkan. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Surga itu disifati oleh Rasulullah dalam hadisnya, tidak pernah dilihat manusia, tidak pernah mala ainar wala udhun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terdetik dalam hati seorang manusia. Tetapi tajri min tahtil anhar, bayang noe jenengan di atas jembatan sungai berantas, ini paling kok swarga. Mboten, tidak bisa. Undang jenengan ningali jalan tapi tajri min tahtil anhar iki nang nisor kono kali. Beninge ya koyo ngene paling swarga. Iki mboten angsal. Nggih. Jadi surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ngaten. Siapa mereka yang beriman dan beramal soleh itu? Yaitu yang dilanjutkan di ayat ini, radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu yang mana Allah ridho kepadanya, kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'anhu, dan mereka ridho kepada Allah. Meskipun ayat ini membahas di surga, orang-orang yang di surga itu ridho, senang dengan surga, tapi sejatinya itu sifat orang yang beriman dan beramal soleh di dunia ini, ridho. Nah, ternyata ridho itu oleh Allah ditutup ayat ke-8 surah Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian ini sifat yang demikian ini yang ridho, yang dijanjikan surga Aden, yang beriman dan beramal soleh itu liman khasyya rabbah, bagi mereka yang takut pada Tuhannya, bagi seseorang yang takut kepada Tuhannya. Boten titik-titik ngersulo napa malih mengadukan Allah kepada orang lain. Kok mengadukan Allah pada orang lain? Ya napa niku? Ngeten. Dalam hadis itu disebutkan adab-adab orang yang sakit itu tidak boleh ngersulo. Nggak sabar terus ini, terus bilang ke orang yang jenguk, wah aku susah gini. Itu dalam hadisnya apa? Yashku rabbah. Itu mengadukan takdir Allah yang menimpanya kepada orang tersebut. Itu kalau ngersulo. Tapi kalau ditanya, sakit napa sampean? Kula tah sakit ngeten. Sejak kapan? Sejak itu. Gejalanya gimana? Gini. Itu bukan mengadukan Allah, tapi niku cerita curhat. Hanya sebatas kalau sampai gerutu, sedih, nggak nerima, nggak ridho, itu yang
mengadukan Allah kepada makhluk, tidak boleh. Kata nggih. Terus Bapak Ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ridho nggih, ini merupakan kunci bagi kita bahagia. Dan ridho itu harus indas sodamatil ula, ketika tabrakan pertama. Lu kok tabrakan? Maksudnya hantaman pertama. Hantaman sudah terjadi, dek langsung ridho, langsung sabar. Betul ngenteni Rasulullah sedino, wah, besoknya baru ketemu orang, aku saiki wis ikhlas. Kasep Mas, kata. Itu ada di zaman Rasulullah, seorang wanita ditinggal meninggal suaminya. Sewedih meratap, wah, meratapi sama Rasulullah, Mbak sabar. Jawabnya dan jenengan Mbak gak melok ngrasakno, makane iso ngomong ngono gampang. Aku sing ngrasakno abot, ngaten nggih. Rasulullah walangipun ditinggal. Setelah beberapa saat setelah itu agak lama datang ke Rasulullah. Rasulullah ngapunten nggih wau, kula tasik terbawa suasana. Sekarang saya sudah sabar. Apa jawab Rasulullah? As-sabru indas sadamatil ula. Sabar yang sejati itu ketika hantaman pertama, terus ada musibah, langsung ingat Allah, ridho. Nah, untuk lebih agar kita lebih mendalami ilmu ridho ini, Allah memberikan ilustrasi yang indah sekali, yang luar biasa. Saya izin sambil baca ayatnya biar enak, menghayatinya. Jadi tapi kita sampai jam berapa Ustaz? Takutnya nanti ternyata udah habis waktunya, udah habis waktunya sudah sampai saat niki mawon. Tapi kalau masih diizinkan saya teruskan. Ini ada di surah Al-Kahfi. Di surah Al-Kahfi itu ada 4 kisah. 4 kisah. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi. Kisah kedua tentang Sahibul Jannataini, pemilik 2 kebun, orang kaya. Tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah keempat ada kisah Dzulqarnain, Raja Dzulqarnain. Nah, semua kisah ini jenengan pahami itu mewakili masalah-masalah hidup di dunia ini. Ashabul Kahfi itu masalah dalam menjalankan agama, kadang kita ditindas di ini. Tentang Sahibul Jannataini, tentang fitnah harta. Wong sugih itu harus seperti apa? Baca kisahnya. Jangan sampai seperti Sahibul Jannataini, nanti angus, kebunnya hancur, lebur, hilang, tidak bersisa. Karena apa? Ya nanti dibaca sendiri, karena bukan itu kisah yang akan saya baca. Terus yang ketiga ini tentang kisah Nabi Musa, Nabi Khidir. Nah ini sudah familiar, insya Allah semua tahu, sudah faham, bahkan hafal ayatnya, hafal ceritanya. Tapi kita ini manusia Bapak Ibu. Manusia niku napa? Manusia. Itu dari bahasa Arab, ma iku opo, nusia dilalekno, alias nusia niku dari kata-kata nasia, yansa, lali. Menungso niku nggih sifate lali. Nah, ini perlu kita napa ingat, mengingatkan. Terus saya izin kembali mengingatkan lagi kisah ini. Lalu apa hubungannya dengan akidah ridho tadi? Ngoten nggih. Terus Nabi Musa alaihi salam niku sama Allah diperintahkan untuk bersifat tawadhu', rendah hati. Nabi itu orang alim, orang berilmu. Nah, ditanya umatnya waktu itu, siapa orang paling berilmu di antara kita wahai Musa? Aku. Jawab Nabi Musa, ya betul, memang tidak ada yang lebih alim. Beliau itu kalimullah, tapi Allah ingin mengajarkan kepada Nabi Musa ini, di atas langit masih ada langit, di atas orang berilmu masih ada yang lebih pintar. Nanti ujungnya Allah lah yang paling pintar dan paling berilmu. Ada hambaku yang lebih hebat dan lebih berilmu daripada kamu Musa. Temui dia di Majma'il Bahrain, di tempat bertemunya 2 laut. Oh, berangkatlah Nabi Musa dengan gulamnya. Gulam niku khadim. Khadim niku pembantu, pelayan, asisten, bernama Yusha' bin Nun. Nah, bidal tiang kalih, sampailah mereka berdua, singkat cerita, sampai di tempat tersebut. Lalu bertemu abdan, fawajada abdan min ibadina. Ayat ini, kisah ini diawali mulai ayat 60 sampai nanti 70 sampai 82 sampai 82. Tapi tidak akan kita baca semua. Akhirnya mereka berdua
niku Nabi Musa dan Yusha' bin Nun bertemulah dengan abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang mana hamba ini hamba soleh. Dalam tafsirnya disebut ini Nabi Khidir. Kriteria beliau adalah atainahu rahmatan min indina. Kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Min ladunna, kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut ilmu ladunni, karena ayatnya min ladunna. Ladun itu artinya sisi, ladunna dari sisi kami, yaitu sisi Allah. Nah, ini Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir punya ilmu yang langsung dari Allah. Ini namanya ilmu hati, ilmu iman. Kalau Nabi Musa ini nanti mewakili ilmu akal. Jadi sebenarnya kisah ini mewakili antara manusia yang hanya mengandalkan akal saja dan manusia yang mengandalkan imannya. Maka kita dianjurkan dua-duanya, betul? Nabi Musa akhirnya berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Kalau angsal daftar atau santri jenengan, boleh enggak saya sekolah daftar jadi santri sampean gitu? Ya ini kan daftar. Boleh enggak aku mengikutimu wahai Nabi Khidir, untuk agar aku belajar darimu ilmu-ilmu yang aku belum diajarkan oleh Allah. Napa terus Nabi Khidir? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Berkatalah Nabi Khidir ketika Nabi Musa mendaftarkan diri menjadi muridnya, awakmu gak iso sabar golek dadi muridku. Bagaimana kamu akan bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum mengetahuinya dan belum menguasai perkara itu? Sama ini Pak, teguran bagi kita dari Allah. Kita ini manusia sering gak sabar. Karena apa? Gak tahu ilmunya. Terutama ilmu ridho itu tadi. Kadang itu masih apa-apa ditimbang dengan akal, fikiran. Gak tahu bahwa Allah merencanakan suatu kebaikan. Akhirnya qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kula sabar insyaallah. Ya wis, diterima jadi murid, berangkatlah mereka berdua dengan syarat. Nah, inilah kenapa kita kalau mau sekolah, mau mondok ada syaratnya. Syaratnya A, B, C, D, ngoten nggih. Kalau di pondok-pondok tahfidz Quran syarat bisa ngaji, syarat punya hafalan surat-surat pendek. Ini ada syarat dari Nabi Khidir. Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kau memang mau kau mau dan ingin jadi muridku, mengikuti aku, belajar denganku, satu syaratnya, jangan tanya. Kalau nanti aku melakukan sesuatu apapun, jangan tanya, jangan protes, tunggu aku sendiri yang menceritakan kenapa aku melakukan itu. Fantolako, diterima syarat itu. Fantolako, mereka berdua berangkat ngeten. Fantolako hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Sampailah di tepi laut, mereka berdua perlu tumpangan untuk nyebrang. Nebeng Pak, numpak kapalnya para pelayan. Sudah, dipersilahkan. Akhirnya mereka berlayar, sampailah di tepi laut seberang. Lah kok ketika sampai di sana Nabi Khidir merusak kapal itu. Perbuatan baik dibalas keburukan. Terus nggih? Ditolong untuk berlayar, diberi tumpangan, ternyata dirusak. Nah, ini kalau secara akal Nabi Musa langsung berkata, laqad ji'ta syai'an imra. Waduh, sama niki ya apa? Gak tahu balas budi. Nah, ini kan kalau kita ilustrasikan kepada diri kita, kita sudah sholat, sudah berusaha, sudah bekerja, sudah banting tulang, kok hasilnya amblas, ambiar. Nah ini, kalau kita nggak sabar, nggak tahu, kita akan berkata, loh Gusti Allah kok ngeten nggih? Lalu melihat orang yang mungkin tidak tahu sholat, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, soal puasa Ramadan buatan poso, Jumatan buatan hadir, rezeki lancar. Lalu kita juga bertanya, ya apa sih Gusti Allah ini? Nah, ini tidak boleh. Kita belajar itu. Ini perwakilan takdir. Ditegur sama Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan wis tak kandhani mang. Sudah tak kasih tahu tadi, kamu gak akan sabar karo aku. Berkata Nabi Musa, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Intinya, nggih ngapunten, saya lupa. Jangan engkau hukum aku. Akhirnya mereka fantolako,
berjalan lagi setelah merusak kapal tadi, berjalan lagi. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Dua orang ini Nabi Musa dan Nabi Khidir ketemu anak kecil. Anak kecil, gulam, ya anak, belum remaja, menjelang remaja. Faqatalah, dibunuh, Pak. Anak kecil tidak berdosa, lagi bermain sama teman-temannya, diambil sama Nabi Khidir, dibunuh, des, mati. Nabi Musa kaget, Masya Allah, subhanallah, haula wa quwwata billah. Mang, tadi kapal dirusak, ini anak kecil dibunuh. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sampai ini mungkar sekali perbuatannya. Wah, nggak bisa ditolerir ini, nggak bisa ditolerir. Anak nggak berdosa mau kok dibunuh, ngoten. Kita kan bayangkan orang tuanya, toh Pak. Kita kan nggak pernah bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya. Itu kan ibarat ilustrasinya adalah seorang tua punya anak, seneng-senenge, cek cilik, lucu-lucune, dikutang-kutang, lah kok pas tulinan di jalan ketabrak mati. Sama kan, ngoten. Langsung orang tua ini kalau nggak punya ilmu ridho, nggak tahu ada rencana Allah apa, dia akan bertanya, duh Gusti, anak cek cilik, cek seneng-senenge kok ya wis jenengan pundut. Nah ini, itu ilustrasinya orang tuanya. Nabi Musa mewakili, di kisah ini Nabi Musa yang mewakili posisi orang tua itu. Jenengan kok mungkar sekali perbuatannya, membunuh anak yang nggak berdosa. Salah apa dia? Lanjut. Ditegur lagi sama Nabi Khidir. Qala alam aqul laka innaka lang tastati ama iya sabra. Ustaz kandhani mang awakmu gak akan sabar. Akhirnya Nabi Musa berkata, nggih pun, kalau setelah ini saya bertanya satu lagi, saya boleh engkau pecat atau engkau usir dari menjadi muridmu. Oke. Berjalanlah mereka lagi hatta idza ataya ahla qaryatin istad'ama ahlaha fa abau ayudayyifuhuma. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa aqamah. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ini kisah ketiga, tragedi ketiga. Mereka setelah perjalanan jauh, capek, haus, lapar, sampai di suatu desa, satu kampung, minta minum. Minta untuk diberi sedikit minuman dan makanan. Fa abau ayyudayyifuhuma. Ternyata penduduk desa itu, penduduk kampung itu abau. Abau itu mengabaikan. Aba ya'ba. Hum abau, fa abau. Mereka mengabaikan. Ayyudayyifuhuma, untuk menerima mereka berdua menjadi tamu. Niku napa? Perbuatan buruk atau baik? Orang minta minum aja lo, enggak dikasih. Niku perbuatan baik napa buruk? Buruk napa baik? Buruk. Kira-kira kalau orang berbuat buruk, ya pantes sih kita kalau manusia biasa nggih, yes, minimal ngilokno, mangkel atau apa. Nabi Khidir malah berbuat baik kepada mereka. Napa? Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadha. Menemukan di kampung itu, kampung orang-orang pelit, tidak ada yang mau satu pun memberi minum. Lah kok di situ ada bangunan mau roboh, mau rusak. Sama Nabi Khidir dibangun, dijados tukang Nabi Khidir waktu itu. Wah, dibangun, diperbaiki sampai bangunan itu berdiri kokoh. Nabi Musa heran. Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Napa sampean gak njaluk bayaran nang wong-wong sing medhit iku? Sampeyan wis nulung berbuat baik kepada mereka. Kenapa enggak buat bayar, meminta pembayaran, meminta upah? Ayat ini juga menjadi dalil, Pak, kalau ada tukang, Pak, atau orang kerja harus dibayar, Pak. Ya, ini salah satu pelajaran dulu saya waktu kuliah. Ini salah satu di antara dalil-dalil wajibnya seseorang kalau punya karyawan, punya tukang harus dibayar. Nabi Musa mengatakan, lapo saya enggak minta bayaran, sampeyan sudah nukang, ngoten lho. Sama Nabi Khidir dijawab, hadza firaku baini wa bainik. Wis cukup, awak protes terus. Ngoten nggih, protes terus. Ya, ini kan soalnya Nabi Musa itu heran. Ini orang jahat, orang buruk, orang medit dibalas dengan kebaikan. Tadi anak kecil tidak salah apa-apa dibunuh. Tadi orang nelayan pemilik kapal berbuat baik dibalas keburukan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kalau kita ilustrasikan pada kehidupan kita, nggih, sering terjadi seperti itu. Kita sudah baik seperti ini. Ada orang buruk kok uripe yo lancar-lancar ae. Iki wong gak tau sembayang kok yo rejeng lancar-lancar ae. Orang kafir kok tambah sugih-sugih ae. Ngoten lho. Ya ini kehidupan. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Khidir menjelaskan. Saya kita cerita alasan saya kenapa tadi merusak kapal, bunuh anak kecil dan membentulkan bangunan tadi adalah pertama,
ammas safinah, adapun kapal tadi itu fakanat lil masakin, ammas safinatu fakanat lil masakin limasakin ya'maluna fil bahar fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun kapal itu adalah milik orang-orang miskin. Itu milik orang miskin yang kerjanya nyari ikan di lautan. Aku ingin merusak kapalnya. Kenapa? Karena di tempat kita berlabuh tadi, mendarat tadi, ada malik, penguasa daerah tersebut yang zalim. Kebiasaannya adalah merampas kapal. Kalau ada kapal mendarat di daerah situ, dititeni Pak. Oh, yang bagus-bagus dirampas Pak, ghasba, digosok. Dirampas pun, diusir pemiliknya, jadi milik ke penguasa tempat itu, ngoten lho. Kecuali kapal yang rusak, ngoten lho. Nabi Musa kan tidak tahu hal itu. Nah, kita kadang tidak tahu ada keburukan menimpa kita, ternyata di balik itu Allah menyimpan hikmah dan kebaikan yang kita tidak tahu. Nabi Musa akhirnya kasih tahu. Sekarang ilustrasinya adalah gini, cara memahaminya. Resikonya lebih besar mana, lebih bahaya mana, nelayan tadi kehilangan kapal, atau hanya sekedar kapalnya rusak bisa dibenahi sebentar lalu bisa berlayar lagi. Pertama atau kedua? Bahayanya lebih besar mana? Tentu pertama. Kalau Nabi Khidir tidak merusak kapal tadi, orang-orang miskin nelayan tadi kehilangan kapal, kehilangan alat untuk mata pencahariannya, lebih buruk, resikonya lebih berat, lebih besar. Maka dirusak, kretek, dibocori, ditutup daerah sini, pecah. Untuk apa? Biar nggak kehilangan kapal itu, dibenakno saged ditempel, ditek-tek-tek. Nah, orang tadi juga mungkin tidak tahu, nelayan tadi mungkin geram, marah pada Nabi Khidir, kok ini. Tapi ketika tahu, loh, apa itu? Kok orang gerutuk-gerutuk? Ekspansi apa itu? Oh, ternyata penguasa dengan ajudannya ngerampas kapal-kapal yang baik. Dia akan bersyukur nelayan tadi. Ya Allah, tibae wong sing numpang mang ada hikmahnya ya, merusak kapal kita. Akhirnya gak dirampas. Jarno, tunggu penguasa-penguasa itu pergi, baru nanti kita perbaiki, lalu kabur. Kedua anak yang dibunuh itu karena ini adalah, nanti ada ayat wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu semua wahai Musa bukan dari diriku. Itu Allah yang merintahkanku. Ilmunya lebih tinggi daripada Nabi Musa, ilmu hati. Min ladunna tadi, ilmu laduni. Adapun anak tadi, ketahuilah wahai Musa, kedua bapak ibunya itu beriman. Dan kami khawatir anak kecil ini ketika dewasa nanti bisa durhaka kepada kedua orang tuanya dan sampai menjadikan kedua orang tuanya kafir. Nah, ini Allah yang beritahu, arek iki lek urip sampai gede engko durhaka mari ngono bisa menyebabkan kedua orang tuanya kafir. Jadi lebih baik mana Pak? Bu, anak itu mati saat itu atau tumbuh dewasa? Ya mati. Jadi kalau kita kehilangan seseorang dalam hidup kita, anak, pasangan hidup, dulur, sapa mawon yang kita ini, ini mungkin lebih baik bagi kita. Itu namanya ridho pada Allah. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ngoten nggih. Jadi sama Allah, fa aradna ayyubdilahum rabbuhum khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Nanti itu Allah akan memberikan anak lagi. Memberikan anak lagi yang lebih soleh, lebih baik, lebih berbakti. Itu rahasianya. Tapi kamu enggak tahu Musa. Kamu melihat hanya dengan akal pikiranmu, menilai aku jahat membunuh anak tidak berdosa. Di balik itu ada rencana indah dari Allah. Nah, itu kan orang tuanya kan tidak tahu, Nabi Musa tidak tahu. Nah, kita juga di posisi Nabi Musa saat ini menjalani kehidupan ini, di posisi itu ada sesuatu yang kok gini yo, kok aku dipecat yo, kok aku dikeluarkan dari tempat kerjaku ya. Di situ ada rahasia, harus ridho. Kemudian adapun bangunan tadi yang mau roboh, yang saya dirikan, saya betulkan, itu milik dua anak yatim tinggal di kota. Nah, tadi kan di desa, di kampung, di desa, orangnya medit. Dikasih tahu oleh Nabi Khidir, bangunan ini milik dua anak yatim tinggal di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kamu tidak tahu Musa, di balik bangunan itu ada harta warisan milik mereka berdua. Bapaknya sudah meninggal dunia. Wa kana abuhuma salihah.
bapaknya itu soleh. Nah ini jadi gini, hikmahnya itu kalau kita soleh, kita nggak usah khawatir dengan rezeki anak kita. Ini bapaknya soleh, sudah meninggal, Nabi yang disuruh menjaga hartanya, pun khawatir dengan rezeki anak-anak kita. Kalau kita soleh, nah Allah ingin anak ini nggak kehilangan harta warisan dari bapaknya. Kalau itu jarno bangunan itu kena masa berjalannya waktu roboh ketok, kok ada harta yang sangat berharga, tidak disebutkan di situ Pak, entah peti isinya emas atau apa, tidak jelaskan, yang penting harta berharga dicolong wong, ngerti lho. Kalau tak biarkan bangunannya itu roboh, kelihatan orang dicolong wong, kene wong medit, ini mesti serakah, wong medit ini mesti serakah ndelok ningali harta, wah kalau sing duwe iki arek gak ono dua anak yatim wis dijogo, ngaten naudzubillah, ngoten nggih. Itu sih ada sesuatu yang tersimpan di balik setiap kejadian dalam hidup ini yang mana kita kadang tidak dapat langsung mengetahui saat itu. Maka harus nopo ketika terjadi sesuatu boten eco ridho, ngoten nggih. Jadi tadi ilustrasi yang digambarkan, yang difirmankan oleh Allah di surah Al-Kahfi nggih, tentang bagaimana kita menguatkan ridho ketika kita terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan. Ingat kisah Nabi Musa ini, ngoten nggih. Bapak Ibu yang kula hormati, sebagai kesimpulan nggih, bahwa kita ini semua milik Allah. Kita semua milik Allah. Karena kita ini milik Allah, nggih sak kersane Gusti Allah. Terserah Allah mengapain hidup kita. Termasuk mengapakan negara kita ini. Ngoten. Tidak bisa kita itu heran dengan Allah, ya Allah di sini kan umat muslim gini-gini, kenapa begini-begini, tidak bisa. Itu sama ilustrasinya, contoh gambarannya adalah orang kaya raya, artone mbok wah gak habis 7 turunan nggih. Tapi sandalan jepit. HP ini HP butut. Sepeda motore elek, kita boleh protes. Sampai nih lho, kok ini. Lho sak karepku, uripku, bondo-bondoku. Apa urusanmu? Nah, bahasa kasarnya ngoten. Enggak bisa kita, ya Allah. Ngoten. Lah, kita semua ini milik Allah, negara kita ini milik Allah. Jadi sak kersane Gusti Allah. Sikap kita adalah tetap berikhtiar secara lahir, lalu secara batin kita kuatkan ilmu ridho. Ngoten nggih, tatase mugi-mugi sedikit yang kita bahas pada pagi hari ini dapat napa? Menimbulkan kekuatan iman, kekuatan ridho dan kecintaan kita pada Allah, bahwa Allah itu tidak akan mendolimi hambanya. Kata, wa mallahu bidzalam wa la yadzlimu rabbuka. Allah tidak akan mendolimi. Jadi kadang kitalah yang mendolimi diri kita sendiri. Lalu Allah menimpakan malapetaka pada diri kita. Karena ada ayat yang mengatakan keburukan darimu, kebaikan dari Allah. Maka kita kalau ada keburukan, introspeksi diri, dikuatkan ridhonya, tetap ikhtiar dan tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pun itu saja yang dapat kita kaji bersama. Yang baik datang dari Allah, yang buruk dan kurang berkenan kata-kata maupun tindakan atau sikap tentu dari kekurangan saya pribadi. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.